Cara melepas lockingan. Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu, analis dari Java Global Future. Sobat Traders, Anda mungkin pernah mendapati pada saat Anda trading, ketika Anda mengambil posisi entah buy atau sell, kemudian ternyata Sobat Trader merasa bahwa mengambil posisi salah. Ketika merasa mengambil posisi salah, akhirnya mengambil posisi yang berlawanan. Jadi kalau tadi sudah ngambil posisi buy, kemudian ternyata harga bergerak turun, ya, terus langsung di posisi sell, dibuka posisi sell, kemudian harga bergerak lagi naik. Akhirnya terjadi locking, ya. Nah, pada saat terjadi locking, ternyata masalahnya adalah kapan nih buka lockingan. Sobat Traders, saya banyak sekali melihat klien-klien yang mengalami posisi seperti ini dan bingung untuk membuka posisi lockingannya. Sobat Trader, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat hendak membuka lockingan. Mungkin tidak 100% akurat. Ya, sedapat mungkin sebenarnya lockingan dihindari. Tapi jika itu terjadi, ada kiat-kiatnya untuk membuka lockingan. Sekalipun mungkin keakuratannya tidak 100%, tapi paling tidak sangat membantu. Mari kita lihat contohnya seperti ini. Sobat Trader, pada saat Sobat Traders mungkin mengambil posisi, misalnya ini posisinya. Ambil posisi ketika terlihat naik, ya. Ambil posisi buy di sini. Seperti itu, ya. Kemudian ternyata setelah buy baru sedikit Sobat Trader. Kemudian harga malah bergerak turun. Ketika harga bergerak turun di sini sudah negatif, posisinya sudah negatif. Akhirnya ambil posisi locking, sell. Ketika terjadi posisi locking ini, Sobat Trader sekalian, ternyata harga kemudian berbalik lagi. Sobat Trader, kita lihat di sini para trader sekalian pada saat menghadapi posisi locking ini yang dialami adalah kebingungan kapan untuk melepas posisi trading. Ada sih yang melepas posisi tradingnya ketika di sini buy terus kemudian rugi, ya, karena turun. Ketika akhirnya diambil sell, terus ini profit, ya akhirnya cut. Di sini posisinya, ya, dia cut sell-nya, ya. Sehingga akhirnya apa? Posisi sell memang dalam keadaan untung, profit. Tapi yang terjadi adalah ketika sampai posisi ini, buy-nya masih loss. Sobat trader sekalian, ketika dia tutup posisi sell ini dalam keadaan profit, balance-nya bertambah. Tapi equity yang sebenarnya adalah uang kita, ini sebenarnya berkurang. Nah, hal itu terjadi terus ya, Sobat Trader sekalian, ya. Ketika terus ternyata ini kembali naik, kemudian di sini turun, ya. Dia melakukan di sini sell lagi, open sell, karena dianggap
bakal turun lagi. Ketika dianggap turun lagi, ternyata naik, ya. Nah, kemudian posisi buy-nya di sini profit, sobat trader sekalian, ya. Akhirnya buy ditutup profit, ya. Sini buy ditutup profit. Kemudian posisi sell-nya di sini kan akhirnya rugi, ya. Posisi sell yang ini rugi. Balance semakin bertambah. Semakin bertambah. Tapi equity, ya, semakin apa? Semakin berkurang. Ya. Jadi balance semakin naik, equity semakin kurang, padahal ini adalah uang modalnya. Sobat trader sekalian, apa yang dialami ini terjadi berulang kali, ya, karena ada mindset daripada para trader nggak mau ada kata rugi. Tidak mau ada kata rugi. Akibatnya apa? Karena tidak mau ada kata rugi, sehingga apa? Dia hanya tutup posisi yang positif saja. Hanya posisi positif yang ditutup. Akibat hanya posisi positif yang ditutup, sehingga apa? Equity semakin berkurang. Karena apa? Karena sebenarnya dia masih dalam keadaan rugi, ya, blockingannya. Akhirnya apa? Lama-lama, akhirnya margin call. Sobat trader, ketika kita memposisikan diri nggak mau ada kata rugi sedikit pun, maka yang kita alami seperti para trader ini, hanya menutup posisi yang terlihat profit. Sementara sebenarnya equity kita semakin anjlok karena posisi yang lain semakin negatif. Sobat trader sekalian, sebenarnya ada tipsnya. Apa yang harus kita lakukan untuk melepas locking? Mari kita perhatikan. Sebenarnya pada saat kita mau melepas locking, posisi locking kita, yang pertama kita harus perhatikan adalah satu, lepas locking, perhatikan apa? Satu, perhatikan trennya. Nah, sobat traders, kenapa penting sekali untuk memperhatikan tren? Karena kalau kita sudah tahu misalnya trennya naik, maka kita akan cenderung melepas posisi sell. Kenapa? Karena dalam tren naik, posisi buy kalau dipertahankan itu akan semakin menambah equity kita. Itu akan semakin menambah keuntungan kita. Ya. Atau sobat trader misalnya, ya, trennya naik, sobat trader cut posisi sell-nya, maka kerugian yang dialami dari posisi sell kalau naik terus tidak terjadi lagi. Karena apa? Posisi sell sudah di-cut. Sehingga yang dapat kita hasilkan adalah profitnya dari posisi buy saat tren naik. Ya. Yang kedua adalah koreksi.
Sobat trader sekalian, koreksi ini perlu sekali diperhatikan. Ketika kita ada posisi buy dan sell, kita lihat terlebih dahulu. Jika ternyata memang ada dalam posisi tren dan saat turun itu adalah koreksinya, kita masih lihat ada peluang untuk koreksi, maka kita biarkan dulu, jangan di-cut. Kita biarkan dulu berjalan sesuai dengan koreksinya. Ketika koreksi sudah tercapai sampai targetnya, baru kita lepas. Ya. Jadi selain koreksi ini, ya, kita perlu perhatikan juga yang ketiga adalah target, karena ini sangat berkaitan sekali dengan tren dan koreksi. Target apa? Target naik atau turun. Sobat trader sekalian, kalau Anda tahu tren naik atau tren turun dan mana yang koreksi, tapi kalau sobat trader tidak tahu target naik atau turunnya, kita tidak akan pernah tahu bagaimana untuk menetapkan batas di mana kita harus melepas akan posisi blockingan kita. Saya akan beri contoh. Jadi ada pergerakan, saya pernah hadapin klien punya posisi sell. Saat itu harga sedang mengalami kenaikan. Ya. Kemudian dia sudah posisi buy di sini. Jadi sudah sangat terlambat ya. Posisi lockingan akhirnya. Kemudian setelah itu harga bergerak turun. Nah, ketika harga bergerak turun ini, baru kita komunikasi. Kemudian saya lihat bahwa sebenarnya secara tren, ya, harga ini GBP USD ini masih arahnya naik, ya. Jadi diprediksi harga trennya masih naik. Tapi kalau turun ini koreksi. Nah, setelah saya lihat bahwa harga trennya memang naik, kalau turun itu koreksi, saya prediksi targetnya. Targetnya buy-nya kira-kira di level sini, terus akan lanjut di sini, ya. Kemudian turunnya, prediksinya akan ke level ini. Jadi tadi sell-nya di sini ya. Nah, kalau diurut seperti ini, sobat trader sekalian bisa lihat bahwa kalau harga turun sampai sini, berarti sell-nya masih rugi, sobat trader. Ya. Saya prediksi target sampai sini. Jadi, setelah prediksi sampai target ini, saya prediksi bahwa harga akan kembali naik. Saya sudah katakan seperti itu bahwa, Pak, ini harganya akan naik. Kalau turun, ini koreksi hanya sampai level segini, Pak. Tentu saja Bapak masih rugi, Pak, kalau sampai sini. Tapi, lebih baik ditutup, Pak. Daripada Bapak nggak tutup, nanti harga balik lagi. Dan akhirnya Bapak nggak dapat kesempatan untuk mengurangi kerugian sell Bapak. Kalau harga sudah berbalik lagi naik. Jadi kalau harga turun sampai sini, Pak, dekat sini aja Bapak tutup posisi sell Bapak. Sehingga apa? Posisi sell Bapak berkurang kerugiannya dari yang di level ini. Nah, ketika Bapak tutup dan tinggal posisi buy, nanti akhirnya naik, nanti akhirnya posisi Bapak profitnya akan bergerak naik, ya. Jadi ketika sampai sini kalau ditutup, walaupun rugi, tidak apa. Karena trennya memang naik.
Jadi, sobat trader sekalian, jangan ada di mindset nggak mau ada kata rugi. Ya, kalau nggak mau ada kata rugi, nanti saya cerita akibatnya. Jadi ketika di cut posisi sell kemudian akhirnya naik, ya, selnya sudah nggak ada, akhirnya apa? Profit. Buy-nya apa? Profit. Ya. Jadi yang tadi ruginya dialamin akhirnya apa? Berganti menjadi profit. Tapi sobat trader, setelah saya beritahu seperti itu, apa yang terjadi sobat trader? Ketika besoknya saya menanyakan kepada dia, "Pak, bagaimana Pak posisi Bapak? Untung bukan?" Apa yang terjadi? Yang dia katakan adalah rugi. Malah semakin habis. Kenapa Pak? Bapak tutup nggak posisi sell Bapak? Yang dia katakan tidak. Dia tidak tutup posisi sellnya. Lalu saya tanyakan, jadi posisi Bapak masih ada kan? Posisi buy-nya ternyata sudah di-cut, sobat trader. Kenapa? Karena ketika harga naik, profit kan posisi buy-nya. Karena mindsetnya, oh itu sudah profit. Akhirnya di-cut. Padahal harga masih bergerak naik sesuai trennya. Akhirnya apa? Sell-nya nggak ditutup, sehingga ruginya masih bertahan. Buy-nya pada saat profit dikit ditutup. Akibatnya apa? Akibatnya ruginya bertambah dari posisi sell yang masih dipertahankan. Jadi, sobat trader, jangan pernah sama sekali ada mindset tidak mau ada kata rugi. Pada saat kita melakukan suatu usaha, bisnis, yang namanya rugi pasti ada. Tapi bagaimana kita memanage resiko itu, akhirnya berbalik menjadi keuntungan sobat trader. Jadi sobat trader, jangan lupa selalu perhatikan tren, koreksi, target naik atau turun, dan yang terakhir seperti yang saya katakan tadi. Jangan mindsetnya tidak mau rugi. Ya, sobat traders, ini penting. Ya, memang wajar kita dalam melakukan suatu usaha tidak mau rugi. Tetapi sobat traders, kalau kita sudah memanage resiko kita sudah memperhatikan semua ini tren, koreksi, target naik atau turun, dan kita sudah tahu misalnya kita trennya menunjukkan kenaikan, berarti kita harus tutup sell kita pada posisi yang tepat. Tetapi karena masih ada kata rugi, akhirnya tidak kita tutup. Akhirnya apa yang terjadi? Yang seharusnya menjadi keuntungan, membuka posisi lockingan, akhirnya apa? Menjadi rugi. Rugi besar bahkan. Jadi, setelah kita memperhatikan ketiga ini, dalam melepas lockingan, jangan ada kita punya mindset tidak mau rugi. Yang ada malah jadinya rugi beneran. Jadi sobat trader, begitulah cara untuk kita memanage trading kita, melepas account yang paling tepat, yaitu dengan keempat hal ini. Yang ke satu, tren, perhatikan tren. Yang kedua, perhatikan koreksinya untuk siap melepas posisi locking di saat koreksi. Kemudian target naik atau turun supaya kita tahu di mana kita untuk melepas
blockingan kita di saat terjadinya koreksi. Yang ini yang paling penting, mindsetnya jangan tidak mau rugi. Jadi kalau posisi koreksi masih dalam keadaan rugi, tapi memang saatnya untuk dilepas, lepaslah. Daripada mempertahankan kerugian itu akhirnya berbalik lagi menjadi semakin besar dan tidak bisa melepas blockingan. Sobat traders, demikian pembahasan kita mengenai cara melepas blockingan. Sobat traders sekalian, apabila sobat traders memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa klik like dan subscribe. Bila sobat traders merasakan manfaat dari pembahasan kita saat ini, jangan lupa untuk share juga kepada teman-teman sobat trader sekalian. Sobat trader, saya juga mengajak sobat trader sekalian bergabung dengan forum komunitas kami, Telegram Forex Simpro Community, di mana sobat traders dapat saling sharing dan juga saling update mengenai pergerakan harga maupun info-info trading saat ini. Trade by yourself and safe trading.